Oke guys, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat sebuah table yang bisa berelasi seperti contoh dalam Excel ini, di mana nanti ID anggota dari data pinjam ini berelasi dengan ini. Jadi ini yang bakal berelasi. Oke, kita mulai aja. Di sini kita menggunakan MySQL. Selanjutnya di sini kita Ctrl R, ketik cmd dan oke. Dan di sini kita tulis aja berarti cd titik enter. Terus di sini kita tulis cd sham MySQL dan bin. Kita enter. Terus lanjut aja MySQL root. Bentar. MySQL. Kita lupa guys, kita di sini juga harus menyalakan localhost yaitu Apache MySQL yang adminnya juga dinyalain ya. Oke, sampai muncul kayak gini. Kita lanjut ke terminal tadi. Oke, di sini sudah kita ulang lagi, ketikkan MySQL root enter. Kalau udah welcome to the MariaDB monitor berarti itu udah berhasil. Langsung aja di sini karena kita mau buat tabel, ya kita mau buat database berarti kita create database. Terus kalian langsung masukin nama tabelnya itu apa. Di sini aku mau buat perpustakaan. Misal tik 2. Udah. Nah, di sini kan kalau udah query oke berarti udah masuk ke database-nya. Di sini ada MariaDB non itu sekarang kita ganti pakai perpustakaan. Caranya adalah kan tinggal pakai use perpustakaan, terus enter. Nah, database sudah berubah, yang tadi anon jadi perpustakaan. Langsung aja di sini kan kita tadi ingin membuat tabel. Karena kita mau buat berarti pakai create table dengan nama, kita lihat di Excel lagi, dengan nama anggota. Kita bagi 2 aja biar gampang ya. Dengan nama anggota. Kita tulis di sini berarti anggota. Salah. Di sini nulisnya guys. Anggota. Kalian buka kurung kayak giniin. Nah, di sini kita tulis di tabel anggota ini, kita lihat di sini ada ID anggota. Di sini kita pakai integer, itu biasanya buat angka. Terus kita pakai auto, integernya kita kasih 11. Terus kita pakai auto underscore auto increment sama primary key. Kalau primary key itu berarti di ID itu nggak boleh ada yang sama. Jadi misalnya kamu ID udah 1, terus di sini mau 1 juga, itu nggak bisa, dia bakal error. Terus kalau auto increment itu biar datanya tuh nanti pas di fill dia itu ke fill sendiri urutan. Oke, langsung kita enter lagi. Di kedua ini ada nama underscore anggota. Hasilnya ada nama underscore anggota. Kita di sini pakai varchar. Nah, varchar ini biasanya buat teks. Aku isi 20, takut misalnya ada banyak gitu ya. Nah, terus di sini juga aku langsung di sini ada email. Di sini aku mau pakai varchar aja. Varcharnya 30. Emang kan takutnya panjang. Terus ini aku pakai unique. Biar dia kalau misalnya dia ada data yang sama,
Misalnya tadi si email Rani udah aku pakai sama si Rani, itu si Adam mau pakai email Rani, itu nggak bisa. Kalau kita pakai unique. Nah, bisa email di sini ada nomor HP. Nomor HP ini di sini kita pakai varchar. Kalau pakai integer itu nolnya nggak ada. Karena emang dari sananya udah dihilangin, guys. Jadi kalian kalau nomor HP kan itu ada 08 gitu-gitunya ya. Ini aku gara-gara di Excel nggak keluar. Kita nomornya beda aja. Misalnya nomor HP varchar bisa kita kasih 20 lah ya. Nah, itu udah kita, karena nomor HP ini yang terakhir, jadi kita enter, kita tutup kurung, ketik 2. Nah, udah. Habis itu kita enter, baca bismillah. Oke, oke berarti udah terima. Kita di sini buat table lagi aja dulu ya, guys. Baru ntar kita fieldnya kita akhiran. Di sini create table bagian buku. Ya kan? Buku kita enter. Nah, di sini di buku itu ada ID buku. Nah, di sini aku pakai integer lagi. Nah, 11. Nah, sebelah sini aku pakai auto increment again. Increment, oh iya, auto incrementnya jangan lupa dikasih underscore. Auto increment, terus di sini pakai primary key. Primary key. Salah, pakai koma ya. Terus kita enter. Di sini juga ada judul. Judul bukan bisa pakai teks, berarti kita pakai varchar. Varcharnya kita kasih 15 aja. Ya, udah kasih 15. Terus kita enter. Di sini ada genre. Genre dari si buku ini kita pakai varchar lagi. Varchar. Kita kasih 10 lah. Udah 10, habis itu lanjut. Kita enter, habis itu ada harga. Harga ini aku pakai varchar aja deh. Pakai varchar, harga aku kasih 20 karakternya. Terus aku enter. Dan yang terakhir di sini ada stok. Stok kita pakai int batas 11. Udah, karena dia ini yang terakhir, berarti kita gini, kita tutup. Jangan lupa pakai titik 2. Kita enter, bismillah. Sekarang kita buat table yang ke berapa ini, guys? Yang ke 3. Berarti create table pinjam aja ya, biar apa ya, biar lebih gampang lah tulisannya juga. Misal create table pinjam, sini ada ID pinjam. Di sini kayak biasa ID pinjamnya aku kasih ini deh, aku kasih auto increment lagi biar dia sendiri. Auto increment S and primary key, koma, terus di habis ID pinjam, di sini ada ID buku. Tadi ID buku ada di mana, guys? Tadi ID buku ada di bagian si apa? Table. Aduh. Oke, ini kan aku ada beberapa yang harus direlasiin, tapi ya belum aku relasiin pakai origin key. Nanti berarti kita pakai alter aja, guys. Nah, ini kan di sini, untung udah ini. Aku nyangah. ID buku berarti dia pakai int kasih 11. Terus habis ID buku di sini ada gender. Gender di sini kita pakai enum. Terserah kalau pakai petik 2 atau petik 1 itu bisa. Ada P di sini, kita ada P dan ada, oh my god, salah, kenapa guys? Oke, guys, it's okay, kita errorin aja. Tabel pinjam ini di mana ya, guys? Stok. Iya benar ini, guys. Ke bawah. Ini ada ID buku ke bawah.
Enom berarti L tutup kurung. Habis itu kita klik ini aja. Kita enter. Ya, kita enter. Terus di sini ada TGL pinjam, tanggal pinjamnya. Di sini kita bakal pakai varchar aja. Tadi pakai date, jangan. Kita pakai varchar. Ya, estimal tuh dia berarti 40 aja deh. Terus karena dia yang terakhir, ya enggak sih? Ya udah dia yang close. Kita enggak. Ini aku mau masuk origin key-nya. Berarti kalau kita mau origin key-nya berarti kita pakai origin key. Pakai ini kita mau origin ID pinjam. Enggak. Kita nge-originnya ID buku tutup references origin key ID buku references. Berarti kita ke si ID buku ini ada di tabel buku. Terus klik ID buku. Tutup. Nah, baru di sini kalian tutup. Karena dia cuma satu doang, apa namanya, ngerelasinya. Tuh. Bismillah. Kok error? Bentar guys. Kok ID buku? Ya. Coba kita ulang deh. Ini origin key references buku. Ya kan di creatable buku. ID buku. Ini ID buku, ini ID buku. Bentar. References. Kita namain tabel buku. Tadi mana ya? Origin key. Di sini yang mau kita ini kan yang ID buku, ya kan? References-nya di bagian buku. ID buku, udah bener guys. Bentar. Increment primary. Apa ya ini, kenapa ya? Coba kita enter. I get. Errorin aja dulu deh guys. I get. Table. Origin key. Enggak ding. Oh iya, oh my god. Error lagi nih harusnya. It's okay. Ini namanya belajar. Nah, bukan. Iya ini. Enter. ID buku ini. Enter. Nah, ini belum kita kasih koma ternyata.
Gender, ID pinjam. Kok dia nggak bisa? Nah, terus ini. Ya kan, sampai tanggal pinjam. Nah, oke, berarti salahnya tadi ya, guys. Nah, sekarang kita mau buat bagian yang data minjam. Di sini kita pakainya data aja, berarti create data. Bentar. Di sini ada ID anggota. ID anggota. Di sini kita pakai INT, pakai INT. Oh, INT. Terus kita pakai, bentar. Satu. Kita pakai auto increment ke terus primary key. Skip. Terus kita pakai ID pinjam. Sini ID pinjam kita pakai INT 11 kita enter. Terus sini ada ID buku lagi, ternyata dia disebutin lagi. Iya, apa yang mau? INT-nya kita kasih 11 koma. Terus abis ID buku di sini ID detail. ID detail. Ini kita pakai INT. Terus ini kita pakai 11 juga, dan karena dia terakhir, bismillah. Oke. Nah, buat tadi kan ada yang belum kita tambahin tuh. Iya guys, aku juga belum nambahin origin key di bagian data. Jadi kita pakai alter ego. Oh, kan tadi dari Unused perpustakaan. Di sini mana sih? Oh, di US perpustakaan dia nggak ada. Di US perpustakaan dia tuh yang kena relasi. Yang di buku nggak ada. Dia juga yang kena relasi. ID pinjam, ID buku. Aku tahu. Berarti kita coba nambahin alter 1, karena di sini yang pakai origin key-nya itu yang di bagian data pinjam ya, banyak yang hafal dia ada ini ya, ada 3. Ada 1 kan ada ID anggota, itu ID anggota dari anggota, ID pinjam dari si pinjam, ID buku dari buku, ID detail dari dia sendiri. Oke, kita ke ini dulu aja deh. Tambahin tadi aja dah. Create table. Enggak dong, bener pakai alter. Alter. Terus kita lanjut ke sini, kan ini ada ID detail. Di sini kita langsung gabungin enter. Kan tadi kan kita ID anggota, berarti kita pakai origin key ID anggota. Referensinya dari mana? Referensinya itu dari wait. Oh, ini jelek kali lah. Nah, bagi 2 biar kelihatan semuanya. Nah, ID anggota tadi ada di tabel anggota, berarti kita tulis tabelnya dulu anggota. Salah lagi, guys. Gak apa-apa. Kesalahan tuh gak apa-apa, guys. Anggota berarti ID underscore anggota. Tutup kurung, kasih koma. Nah, terus di sini kita apa teh namanya? Enter.
Kita buat lagi foreign key, tapi bedanya foreign key ini sekarang ini buat ID pinjam. Nah, ID pinjam ini references dari tabel. Tadi kita namain tabelnya pinjam ya. Kalau pinjam. Berarti di sini tulisnya ID pinjam. Pinjam. Enter. Di sini kita kasih foreign key lagi. Kan di sini masih ada ID buku. Berarti ID pinjam kita ganti jadi buku. Terus referensinya berarti di mana? Di tabel buku. Karena ID buku ada di tabel buku. Itu namanya direlasiin yang sama-sama Tea. Nah, di buku tulis jangan buku. Kalau kalian misalnya typo, kan harus teliti. Udah kan? Karena dia itu baru buat create table, berarti kita enter ini dan gini. Jangan lupa baca bismillah, karena kita nggak ada yang tahu takdir Allah bagaimana. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Sekarang jadwal kita adalah mengisi tabel-tabel ini. Oke, yang pertama kalau kita mengisi itu pakai insert into. Apa yang mau kita isi? Sekarang kita isi tabel anggota. Nah, cara ngisi gimana? Nih, liatin cara-cara aku. ID anggota. Habis ID anggota ada apa? Ada nama anggota. Habis nama anggota ada apa? Mana ini? Aduh, maafin saya. Habis nama anggota di sini ada email. Dan di sini habis itu ada nomor HP. Oke. Tutup kurung, kalian tulis values. Values gitu. Jangan ada S-nya. Enter bismillah. Nah, langsung masukin lah. Di sini ID anggota kan tadi kan kita udah pakai yang namanya auto increment. Jadi ID anggota itu nggak usah disebutin. Jadi di sini kita errorin aja lagi. Nah, kita ke ID anggotanya. Dia nggak usah disebutin karena dia udah bakal keluar sendiri dan berurut sendiri. Nah, itulah kelebihannya guys. Mempermudah hidup kita. Yang nomor HP ini bukan. Langsung kita enter. Oke, di values yang pertama kita langsung berarti masukin Rani. Rani itu pakai namanya si varchar. Berarti Rani. Abis Rani ada email. Email di sini kita pakai apa? Kita pakai varchar. Terus di sini kita pakai unique. Jadi itu kalau unique kalau nggak bisa ada dua loh, nggak bisa diduain. Gmail.com. Udah, habis itu koma. Terus di sini juga ada nomor HP. Nah, di sini nomor HP aku pakai varchar. Jadi kita bisa pakai 0838 08976543. Kita nomornya asal aja nggak apa-apa. Habis itu kita tutup. Nah, di sini yang kalau kalian lihat di tabel anggota nih kan emailnya unik, tapi nomor HP-nya itu dia nggak ada unik ya, berarti kalau aku pakai nomor HP ini berkali-kali dia nggak bakal error. Rani Gmail. Sebentar guys. Kan Rani Gmail, enter. Kita isi lagi, kita fill lagi. Jangan gini aja. Berarti di sini yang kedua adalah si Adam. Emailnya kita ganti jadi Adam juga. Si Adam juga. Nah, nomor teleponnya kita samain saja. Adamnya sekarang kita ganti jadi siapa namanya dia? Hawa. Nah, ini juga nama Gmailnya berarti namanya Hawa. Nomor teleponnya kita ganti sikit-sikit lah. Nah, walaupun ngasal. Kita enter lagi. Hawanya kita ganti jadi Melanie. Melanie ini perempuan. Oh my gosh. Oh, oke. Alhamdulillah. Enggak. Aku kira tadi aku namain gendernya di sini. Berarti aku salah. Melanie. Nomor teleponnya kita ganti 345764. Banyak banget nomor teleponnya. Terus nggak bisa. Nah, ini udah Melanie. Abis Melanie ada Steven. Bismillah.
Stephen ini laki-laki ya guys, tapi emang ada Stephen perempuan? Kayaknya nggak ada deh, ada Stephanie. Stephanie baru perempuan. Kita pakai emailnya Stephen. Ingat, tadi udah aku pakai unik, jadi nggak bisa. Di sini kenapa nggak aku tambahin ID? Karena ID tadi udah aku pakai auto increment, berarti dia emang auto. Udah muncul secara sendiri. Kalau kalian akhiran di insert into, langsung bismillah. Query, oke, alhamdulillah. Sekarang kita buat yang table buku, berarti insert, no. Insert into buku. Di sini kita tambahin, berarti kita nggak usah pakai ID karena ID tadi kita pakai si increment. Judul buku, terus ada genre, terus di sini juga ada harga, terus di sini juga ada stok. Oke. Enter. Pas kita di enter sini, kita langsung tulis judulnya. Bulan ini dia pakai varchar, berarti bulan. Habis bulan, kita tulis di sini varchar juga. Bulan. Kalian tahu gak sih novel Tereli yang bulan itu kan fantasi ya. Nah di sini harga, aku lupa harga pakai apa. Coba kita cek di table buku. Harga pakai varchar ternyata guys. Mungkin biar aman kali ya. Di sini harganya 50.000. Murah kali guys. Itu harusnya harga ratusan. Terus itu juga ada harga udah berarti stok pakai integer, berarti nggak usah pakai kutip 2. Stoknya di situ ada 20, masih banyak. Kita koma, jangan lupa ya pakai koma. Kita hitung 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, kita enter. Novel kedua adalah Antares. Kalian tahu kan apa Antares itu novel apa? Aku tahu, aku pernah baca di pondok. Nah, Antares ini genrenya romantis. Romance. Dia harganya cuma 70.000. Enggak murah banget berarti. Stoknya cuma ada 10. Enter. Di sini ada bintang. Bintang ini dia tuh lanjutannya si bulan. Lanjutannya apa? Duluan. Aku nggak tahu, aku udah lupa. Antara lanjutan sama keduluan. Dia harganya juga 50.000. Dia itu novel bintang tuh sisa 5. Enter. Nah, di sini habis bintang ada luminous. Kalian tahu gak sih luminous itu berasal dari bahasa apa? Luminous. Gak tahu sih, setahu aku dia itu bahasanya itu pokoknya artinya kayak cahaya, tapi nggak tahu sih. Tapi di sini kenapa aku namain thriller? Karena aku udah ada cerita sendiri gitu. Dia stoknya ada 7 kan. Kita enter, lumayan sudah. Yang terakhir adalah Canva. Kalau tuh gak sih Canva Narendra yang sampai aku gamon gitu sama si Canva itu. Dia ini romance tapi meninggal. Coba romance meninggal kan sedih ya guys. Makanya jangan baca novel romantis. Itu membuat kalian sedih. Ya, tidak boleh. Oke. Ini stoknya ada 9. Karena dia terakhir berarti dia pakai ini. Oke, berarti enter dong kan. 1 2 3 4 5. Bismillah. Oke, terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita beralih ke insert to. Insert into, not to. Info. Apa ini? Kita buat namanya pinjam. Terus kita kan ID pinjam. Bentar, aku lupa ID pinjamnya ini aku pakein auto increment apa enggak? Create table pinjam nih. Oh, dia auto increment berarti nggak usah kita sebut. Berarti kita langsung ke ID buku. Iya, ID buku. Kita langsung ke ID buku, koma, abis itu kita ke gender, abis gender kita ke TGL pinjam. Ini values, enter.
Nah, di sini baru kita isi. Misalnya ID bukunya. Nah, kita di sini lihat di sini. Karena kan kita kalau nggak salah di Into Pinjam ini create table pinjam yang berhasil mana? No, udah kita relasiin. Coba kita lihat serelasi apa sih mereka? Ada hubungan apa sih mereka? Ini kita apa namanya? Di refresh. Kita lihat di buku. Nah, berarti ini ID bukunya ya guys. Berarti kita di sana tinggal nulis kayak 1, 2, 3, 4, apa 5. Karena kita mau berurutan, kita langsung 1, 2, 3, 4, 5 aja. Berarti di sini ID buku kita tulis 1, gender. Gender orang ini. Kita tuh pakai koma 1 guys sih kalau nggak salah. Berarti si 1 ini kan kalau nggak salah siapa sih? Nah, si nomor 1 ini kan Rani. Berarti kita kasih P. Perempuan. Terus abis itu ada tanggal pinjam. Ini kita pakai varchar. Tanggal pinjamnya dia tuh gimana guys? Oh, tanggal pinjamnya berarti 2 Juli 2024. Udah, aku tutup. Enter. Nah, sini kalian gini. Berarti ini 2. Terus ini yang kedua tuh kan si Adam. Adam itu kan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, iya. Terus ini 7 Juli. 7 Juli 2004. Terus kita enter. Ini berarti kita 3. 3 ini perempuan. Dia tuh tanggal 10 Agustus. Duh, nggak sesuai ya guys. Sorry ya guys. ID bukunya nggak sesuai. Soalnya tadi kan aku kan kalau ID bukunya nggak pakai auto increment, aku pokoknya pakai 11, 11, 12. Karena aku pakai auto increment jadinya gitu, nggak usah. Tapi tetep kok yang lainnya sama. 2025, 10 Agustus 2025, perempuan yang beli. Terus kita enter. Terus kita enter ngapain sih? Oh, masukin lagi, kan ada 5 ya. 4. Ini abis Melanie. Oh, perempuan lagi. Tanggal berapa dia? Tanggal 8. Cepetan si Melanie ya berarti. Oh my god, nggak boleh ada 2. Enter. Ini yang kelima. Abis Melanie itu Steven. Steven itu laki-laki. Dia minjem bukunya 7 Oktober 2025. Sekarang udah Oktober belum? Belum gak sih guys? Gak tahu deh. Gak ngapal tanggal-tanggalan. Bulan. Dah, coba kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang adalah bagian di mana? Bagian yang sangat alhamdulillah. Bismillah. Oke, di sini kita insert. Di sini ID. Coba kita lihat ke table. Ini kan table data, guys. Ini tabel data. Jangan lupa, kalian tuh jangan lupa, karena tadi ID anggotanya ini kita lihat lagi, biar kalian percaya sama saya. Di creatable data ini ID anggota udah kita pakai auto increment, berarti dia muncul sendiri, berarti kita nggak usah panggil lagi dia, berarti kita langsung ke ID pinjam. ID pinjam. Terus abis ID pinjam tuh ada ID buku. Abis ada ID buku, ada ID detail. Detail. Oke. Langsung karena udah kita bismillah, enter. Kita masukkan. Nah, tadi kan si ID pinjam ini kan kita relasiin
ke si pinjam itu. Kita lihat sekarang si itunya dah. Si nomornya teh. Di mana teh? Oh, di sini, guys. Kita bagi dua sama ini. Kita sekarang milih dia dulu. Nah, di ID pinjam. Oh, dia pakai 1234 juga. Berarti di sini kita tik satu aja. Satu. Terus kita ke ID buku. ID buku tuh ada di buku. ID buku. Oh, satu juga. Ternyata sama, guys. Oh, salah. Satu. Terus ditinggal detail. Oh, udah detailnya berarti aku kasih satu-satu aja berarti. Kayak gini gak sih? INT semua. Iya. Oh, ID. Lain. Coba kita coba dulu. Berarti ini dua, dua, dua. Enter. Berarti ini tiga, tiga. Berarti ini 4,4,44. Tutup. Berarti gini. Enter. Berarti ini 5. Enter. Wah, bisa, guys. Oke, coba kita di sini kita langsung lihat ke desainernya. Worst. I don't. Oh, di sini. Oh, sudah, guys. Sudah terrelasikan. Kalian lihat sendiri. Nah. Pokoknya di sini yang paling banyak punya relasi di sini tuh adalah kalian tahu apa? Data. Ntar nih, lihat aja nih. Ntar aku kasih tuh. Ini emang susah, guys, pindahinnya. Sabar aja. Nah, ngajak ribut emang. Bukan. Nah, tuh kan, kelihatan relasinya. Nah, sudahlah kita membuat tabel relasi. Oke, sekarang kita di sini bakal buat between. Nah, between ini tuh jadi tuh kayak kalian tinggal klik select from buku. Bisa di sini between tuh kita pakai where tuh di mana loh? Tabelnya kan from tabel si buku, where mau yang mana loh? Harga. Misalnya di sini aku cari harga sekalian between. Jadi nanti yang muncul tuh nilai dari harga yang di antara harga misalnya 6.000 and 10 di mana, guys? 10.000. Yang titik 2 kalian enter. Bentar. Kok yang salah ya? Harga tuh ada select from buku where harga between 6.000. Oh, aku tahu kenapa salah. Itu aku kan ngasih harganya kan gede banget. Jadi dari 50.000 sampai tambah 01 100.000. Nah, sini baru enter. Nah, 50.000 loh, guys.
Aku coba liatin dulu deh di buku. 50.000 ada 4 titik ya. Tuh 2, 3, 4. Salah di mana ya? Apa dia gara-gara harus pakai titik? Kan between. Between. Gak apa kan pakai kecil? Maksudnya dia nggak nggak sesensor itu. Nah, oh berarti dia emang harus sesuai, guys. Oke, ini between ya, guys. Pokoknya kayak misalnya kamu mau nyari harga dari di antara harga 50.000 harga yang 50, ya. Pokoknya kisaran harga yang 50.000 sampai 100.000 itu yang keluar. Oke, sekarang kita operator like. Operator like sama kita pakai select from. Di sini kita pakai select from anggota. Jadi tabel anggota. Nah, di sini where kita tuh di sini di email. Nah, di email di sini kita hapus dulu si between-nya. Dan di email, oh ya kita di email aja. Di email, terus sekarang tinggal cuman tambahin like, kutip, terus apa sih namanya teh? Nah, enggak deh, jangan. Ini kan kalau di tengah sini berarti yang ada isi, kita di belakang aja yang gmail.com. Berarti yang di huruf di bagian email yang paling belakang yang ada tulisannya gmail.com ntar dia bakal keluar. Jangan lupa titik koma kita enter. Bismillah. Nah, tuh kan yang di belakang. Kalau misalnya tulisannya di depan persen berarti itu yang keluar yang Gmailnya ada di depan sini. Berarti jadi Gmail Rani kayak gitulah. Nah, terus di sini operator not like. Sama kayak yang tadi, bedanya dia itu pakainya not. Dia pakai not like gmail.com. Nah, isinya adalah kosong. Karena di sini semua pakai gmail.com, gmail.com. Gak ada yang nggak pakai. Nah, sekarang kita pakai yang logika N. Nah, N ini kita misalnya dari from buku. Jadi, N ini tuh kita tuh cari buku romance yang stoknya lebih dari 5. Nih, gini deh. Aku kasih contoh. Nih kan, select from table buku. Where itu kita kasih aja genre. Kita kasih genre. Genrenya itu kita kasih, aduh. Oh my god. Nah, genrenya itu kita kasih genre misalnya romance. Sekarang kayak romance itu ada 2 ya. Romance, bukan romance. Nah, terus, nah nih baru nih N-nya. Bentar. N, jadi dia tuh kayak ngasih 2 perintah gitu gak sih? Iya gak sih? Aku ngerti sih gitu. N, stop. Dimana dia itu, di sini dia tuh cari yang dimana table buku, yang dimana tuh genrenya romance. Terus dia juga stoknya yang lebih dari, coba aku mau liatin lagi deh. Romance. Stoknya berarti yang lebih dari 5. Lebih dari 5. 5. Oke, kita enter. Bentar. Oh, aduh, salah. Kita errorin deh, guys. Oh iya. Oh iya, kakak. Aku baru ingat. Ini enter, baru ini. Nah, berarti sini kita tulis yang tadi. Select from buku where. Ini kita salah di mana? Kalian tahu? Aku besarin aja deh.
Nah, di like-nya ini kita ada kita nggak pakai like dong. Berarti langsung where genrenya itu romance and stock yang lebih dari 5. Di sini kita langsung enter. Nah, keluar kan. Nah, selanjutnya di sini kita bakal kasih kalian contoh ASC dan DSC. Pokoknya kalau ASC itu kita langsung buat contoh aja. Kita pakai select from buku, kita pakai order by harga ASC. Enter. Nah, kalau ASC ini jadi diurutin berdasarkan harga termurah sampai termahal. Bukan gak sih? Kan ini harga from buku, order by harga. ASC itu berdasarkan apa sih ya? Yang termahal ke murah enggak? Oh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oh, kalau ASC itu dia itu tadi kan aku di sini ngomongnya harga. Tapi di sini yang berurutan tuh dari angkanya, guys. Pokoknya dari yang terbesar, paling yang terbesar sampai yang kecil. Udahlah, itulah pokoknya. Terus sekarang kita pakai desce. Nah, desce-nya taruh from bukunya kita ganti jadi anggota. Terus by harganya berarti nama anggota. Nah, kalau di SC ini diurutin dari A sampai Z, bukan dari Z sampai A. Kita enter, ya kan? Aduh, mana ketehe. Ih, nama anggota. Ih, apa nggak jalan ya, guys? Apa harus huruf gede? Aduh. Tenang. Select from. Oh, apa order by-nya harus gede? Coba kita cobain. Ini nih buat OPT sebenarnya. Order by. DSC-nya aku gedein juga dah. DSC. Enter. Kok begini sih? Mi, DSC itu termahal ke A ke Z apa Z ke A? Huruf. Z. Oh, ZA. Kalau AZ kebalikannya. Oke deh. Coba ini kita pakai ASC ya, guys. Nah, gini, guys. Bahkan kalau pakai des itu berarti dari Z ke A, kalau pakai ASC berarti dari A sampai ke Z. Oke, kita lanjut aja, kita ke limit. Di sini langsung, select from. Kita select from buku. Ini gampang banget, guys. Limit itu tinggal select from buku. Terus kalian tambahin limit. Limitnya pakai gede PT. Limit. Nah, limitnya ini berarti misalnya kalian mau kasih limitnya tuh 3. Berarti yang data yang keluar tuh cuma 3. Di sini aku ngasih data yang keluar cuma 2. Nih, kita enter. Yang keluar cuma 2 doang. Gampang kan? Dan sekarang kita pakai yang count. Ini yang count juga gampang. Gampang-gampang susah sih. Kalau kadang aku juga agak bingung sejujurnya. Count. Kita di sini pakai kita di sini account harga. Gimana sih? Kalau aku nggak bisa yang harga, kita yang kayak lain dulu ya, guys. Emang ini aku agak ragu-ragu sebenarnya. As
Enggak, deng. Aduh guys, ini ntar aja deh, nggak jadi. Kita langsung yang cek aja dulu. Terus masih ada inner join. Ternyata masih banyak kayaknya. Kita langsung ke cek. Oh ini kita bakal masihin dia cek ini. Ada satu doang. Oke, di sini cek kita langsung aja select from. Select from. From mana ya? Oh, stok itu di mana sih, di bagian mana stok? Stok itu di bagian buku. From buku. Terus cek stok yang lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Enter. Aduh guys, tar aja deh guys lanjutannya. Oke guys, kita di sini lanjut yang selekon harga. Di sini lanjut aja, di sini berarti dia dikasih bintang. Terus kalian tinggal tambahkan. Bentar, kalian kan selekon bintang. Nah, di sini kan kita di sini di kon ini kita tamin S. Kita mau jumlah anggota kan, mau ngitung jumlah anggota. Udah jumlah anggota. From. Dari tabel mana? Dari tabel anggota. Coba kita cek. Nah, gitu guys. Jadi semua anggota itu ada 5. Oke, kita lanjut di sini kita buat inner join 2 table. Di sini kita pakai select. Di sini pertama kita masukin, aku misalnya di sini mau masukin ke data, berarti pinjam. Kita masukin tabelnya dulu, baru si file-nya ID pinjam. Habis itu koma, habis koma kita masukin misalnya anggota berarti titik, iya gak sih? Titik, nama anggota, terus ini anggota dan nama anggota, terus kita masukin juga pinjam titik TGL pinjam. Kan di sini udah TGL pinjam. Habis itu ini pakai ini ya? Enggak. Langsung kita enter. Kita enter, di sini kita masukin from. Kita di sini from pinjam, kan harusnya ada 2 tabel kan. Tapi kita udah pakai 1 tabel, jadi tabelnya from pinjam. Di sini terus kita pakai inner join anggota. Inner join anggota on. Ya gak sih? Inner join anggota on ya? On, terus kita masukin apa lo mereka yang sama. Nah, di sini tuh yang sama tuh di table pinjam ada ID pinjam sama dengan, nah si tabel pinjam sama ID pinjam ini pinjam ID anggota deh. ID anggota dia itu sama dengan anggota, relasi loh mereka tuh. Anggota titik ID anggota.
Nah, habis sini kita tutup. Kita tutup ini. Terus kita jangan lupa baca bismillah. Kok error? Unkenau, pinjam ID anggota in on close. Pinjam ID anggota. Ntar lu. Coba kita ke ini, ke sini deh. Dipinjam. Oh. Yang pakai ID pinjam tuh si data ternyata, guys. Kita buat kayak tadi lagi. Berarti pinjam ID anggota. Wait. ID anggota. ID anggota. Pinjam nih, kan ini pinjam. Berarti pinjam titik ID pinjam. Terus data tadi pinjam. Bentar, mana sih? Wah, gimana? Ini tuh yang sama tuh berarti pinjam ID pinjam pinjam ID pinjam anggota nama anggota. Berarti ini data ID pinjam. Salah. Salah. Nggak di sini ngeditnya. Duh. Ini kan dua inner aja ya, dua inner join. From pinjam enter. Tadi tuh kesalahannya nggak diketahui loh si pinjam-pinjamnya ini teh. Coba pinjamnya kita ganti. Jadi pinjam. Terus pinjam. Berarti TGL tanggal pinjam mana? TGL pinjam. Dia juga nggak ada relasi, guys. Kan harus disebutin. Aku ubah aja deh. Kita enter. Berarti select pinjam. Terus anggota. Di anggota apa dia berhubungan? Di anggota. Enggak adanya si buku malah. Berarti kita buku. ID buku aja kali ya. Kita ganti deh.
Misalnya buku titik ID buku. Pinjamnya jangan tanggal pinjam deh. Ini pinjamnya berarti pakai ID anggota. Select berarti from pinjam. Enter. Inner join. Berarti buku. Berarti buku. Buku. Berarti si buku. ID buku. Buku ID buku. Buku ID buku. Sama pinjam ID buku. Coba. Bentar. Saya pinjam ID pinjam buku. Oh iya, ding. Kita hapus aja deh ininya. Si anggota-anggotanya Thea. Enter. From pinjam. Berarti bukan select inner. Kenapa nggak ada gaku tadi ya? Nah, ini nih. Bentar. Nah, jangan guys, ini inner join 2. Jadi dia ada dua tabel. Iya gak sih? Iya. 2, sekarang kita buat yang 3 tabel. 3 tabel kita samakan yang tadi aja. Bedanya kita tambahin 1 lagi. Nah, di sini kita ganti jangan pakai select pinjam. Kita pakai data titik ID buku. Terus di sini pokoknya berhubungan sama data kan di sini kalau nggak salah ada 3. ID buku terus anggota, ID anggota, terus titik, koma, anggota titik ID anggota sama kan data ID buku, berarti tersisa ID ID pinjam, berarti pinjam ID pinjam. Terus ini pinjam titik ID pinjam. Nah, habis itu ini. Terus di sini kita pakai ini aja, from data enter. Di sini kita berarti inner join. Inner joinnya kita pakai ya. Oh enggak, kita pakai anggota. Anggota berarti di sini. Anggota ID anggota. Berarti di sini kita data ID anggota. Terus kita enter. Kita inner join lagi di sini. Sekarang
Pinjam. Pinjam. Berarti pinjam. Pinjam. ID. Pinjam. Berarti di sini data ID pinjam. Aduh, salah. Oke. Mana ininya? Oke, bismillah. Oh, apa nih? Anggota titik ID. Data ID anggota. Apa sih? Anggota. You have error. To use anggota titik ID anggota pinjam titik ID pinjam. Aku error di mana lah? Salah. Inner join anggota. Anggota di ID outline 1. Inner join anggota udah pakai on. Terus di sini anggota titik ah oke. Aduh, salah di mana sih dia, guys? Mi, atau oke ini kenapa? Rekam. Inner join pinjam on. Wait. Bentar. Anggota, iya, anggota ID anggota. Nih, anggota ID anggota. Data di sini ada ID anggota. Anggota. Apa kelebihan ya hurufnya? Salah. Anggota. Di sini tulisannya anggota. Anggota. Anggota titik ID anggota. Pinjam titik error. You have error. Anggota titik anggota. Apa kebalik? Bentar ah. Apa kebalik kali ya? Coba. From data. Ini cara ngebaliknya gimana ya? Berarti ini coba aku pakai data. Tapi kayaknya sama aja. Anggota. Coba kita berusaha dulu ya, guys. Koma. Inner. Oke, pinjam. Ini kita ganti. Data. Sini kita kasih. Pinjam. Kok error? Bentar ya, guys. Bingung kalau error kayak gini.
Nah, bentar dulu guys, ini error di sini. Karena error di sini, sekarang kita buat yang lain aja dulu deh. Kita biar buat union join. Oke, pertama kita klik select. Kita bikin nama. Jadi tuh union join tuh buat gabungkan daftar nama anggota kita di sini. Pokoknya mau gabungin daftar nama anggota dengan judul buku. No. Nama anggota as data from anggota. Nah, di sini baru kalian tambahin union. Terus tambahin lagi select judul buku as data from buku. Coba gitu. Nah, gini guys. Jadi di sini apa sih si nama anggota yang tadi anggota yang mau beli buku ini namanya dengan judul buku tuh jadi disatuin gitu. Nah, sekarang kita bakal buat left join. Berarti pada kita dicek sama di inner. Itu cek itu harus pakai alter guys, tapi jadi ntar aja dulu. Jadi kita tinggal select. Terus tambahin anggota di sini. Dot nama anggota. Koma di sini berarti pinjam dot id id pinjam dot id pinjam from anggota anggota terus kita left join pinjam on anggota dot id anggota terus itu sama dengan pinjam dot id anggota. Coba kirim. Udah. Kok pinjam ID anggota nggak ada, perasaan aku ada deh. Ini pinjam. Oh alah. Oh, kita ganti aja deh. Jadi dipinjam tuh ada apa aja sih? Dipinjam tuh ada, berarti kita ganti ID buku. Oke. Nah, berarti ID buku. Ini berarti gini nih. Nama anggota pinjam, ID pinjam from anggota left. Coba kita. Nah, keluarkan guys. Jadi si nama anggota ini bakal terletak di ini apa sih? Right. Nah, terus si ID ya, apa sih mana sih? ID pinjamnya bakal terletak di sini. Nah, di sini aku tuh di sini apa sih namanya? Aku nyuruh di data table yang anggota ID. Oh. Pokoknya gitu guys. Udah guys, cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kita lanjut nanti lagi. Oke guys, coba kita yang cobain ngerjain lagi. Oke. Aku bingung sebenarnya.
select data, ID buku, inner join, pinjam. Salah. Ya. From data. Jadi kita kasih inner join. Gak bisa. Udah deh guys, kita ke ini aja dulu. Ke cek. Berarti add alter table. Di sini kita pakai table data, misalnya table data add constraint check char length address sama dengan check constraint table data di mana ya, table yang ada stoknya deh, table yang ada stok buku berarti pakai buku stok yang stoknya itu sama dengan lebih dari 10. Kita tutup titik koma. Error. Kan alter, di sini kan udah alter table buku add salah constraint error. Oke guys, selanjutnya di sini kita akan membuat inner join dengan 2 tabel. Oke, pertama di sini kita tulis dulu select. Kita select di sini, kita bisa disingkat ya guys. Select berarti titik ID buku, koma, judul buku, koma, judul buku, terus id buku, minta koma berarti ya titik tgl pinjam, tgl pinjam from buku B, kita pakai inner join pinjam on B titik ID titik ID buku spasi titik ID. Ini jadi tuh kan kita ngejoin ini guys,
kan kita ngejoin ini dari tabelnya si buku-buku sama yang pinjam. Nah di sini nih yang kan join, pinjam, P, on, B, kan di sini kan cuma tulis buku, ID buku sama P, ID buku karena mereka tuh berelasi guys. Ya, oke lanjut aja. Bismillah ya guys. Oke keluarkan. Ini kita cuman baru ada 2 tabel. Tabel pertama itu tabel si buku dan tabel kedua tabel pinjam. Sekarang kita buat 3 tabel. Kita kayak tadi aja, cuman kita di sini tambahin di samping judul buku, kita tambahin B titik genre. Terus di sini kita koma B titik detik genre. Terus ini kita tambahin P titik genre. Udah kan? P titik gender deh. Gender. Yang kalau yang buku kan genre, kalau yang si pinjam ini gender. Terus kita di sini pakai from buku B inner sama kayak tadi join pinjam P on B ID inner buku. Udah guys sama kayak tadi cuman ditambahin 1 tabel lagi. Udah ini coba kita enter. Nah, sudah jadi. Kalau yang pertama ini cuman ada 2 tabel, ini ada 3 tabel. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita menggunakan si cek. Gimana sih kita menggunakan cek itu? Nah, menggunakan cek itu karena tadi kita fieldnya udah dikasih, ya kan? Tadi kan kita udah kasih file. Iya, kita udah kasih filenya. Sekarang kita tinggal alter table gimana susahnya alter table bentar guys HP aku mati. Oh berarti alter table. Nah di sini kan kita kan mau ganti yang stok itu ada di table buku, berarti table buku kita modify di sini. Udah kita modify bagian stok. Nah, udah bagian stok. Stok ini kan pakai int, kita pakai int. Abis kita pakai int, kita tambahin cek. Jadi cek ini tuh kayak misal nih, kalian lihat stok sama dengan jadi itu kayak stok ntar data yang keluar itu stoknya yang harus yang lebih dari 10. Berarti nanti yang keluar itu yang antaranya sama yang bulan doang. Ini misalnya 10. Terus ini aku tutup. Nih. Oke. Cara kita ngecek ya, kita mau tahu di mana, kita tinggal select. Kita tinggal select from buku. Nah. Lah. Kan ini udah alter table modify alter Mi ini kok gini sih kan ini udah dicek itu errornya di mana cek kok gini korek
Bukan yang 10 dong. Kan stok minimal 10. Paling besar. Lebih besar dari 10. Ini kalau buka. Itu kan kamu select sayang. Nanti kamu, misalkan kamu udah nambahin, cek di sini. Nanti kamu misalkan tambahin data baru. Oke guys, jadi yang muncul di sini cuman si Bulan sama Antares doang. Ini kok Antares muncul? Oke, lu tambahin data baru yang kurang dari 10. Nanti dia pasti error. Karena persyaratannya harus lebih dari 10. Oke, coba kita coba lagi. 5. Enter. Bentar. Bentar. Kok gak bisa? Gimana ya? Kan ini udah alter table, terus kita udah pakai tabelnya buku, kita udah kasih modify stock int check. Iya, berarti nih kalian lihat contoh ini, pokoknya jadi stoknya di sini stok yang keluar itu stok yang lebih dari. Oh guys, aku tahu aku salah apa. Oh, masih nyala. Itu stok yang lebih dari 5 atau yang sama dengan 5 itu masih keluar. Nah, jadi gitu guys. Oke, mungkin ini cukup tutorial untuk hari ini. Thank you for your attention and maaf atas segala kesalahan dan keeroran dan yang mungkin banyak yang kalian gak ngerti yang penjelasan aku. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.